Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Bina Sarana Informatika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan prodi S1 Akuntansi. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas Project Based Learning dalam mata kuliah Statistika dengan dosen pengampu Bapak Trisna Fajar Prasetyo, STMT. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 3 orang ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Game Online terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika Cutmutia kelas 633A04. Sebelum kami menjelaskan hasil penelitian kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mikael Antoni Irawan dengan NIM 63230563. Perkenalkan, nama saya Laila Fitri Sabrina dengan NIM 63230897. Perkenalkan, nama saya Sylvia Puspitasari dengan NIM 63230333. Yang pertama adalah latar belakang. Penggunaan teknologi digital telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan mahasiswa. Game online sebagai salah satu bentuk hiburan digital yang telah menjadi populer di kalangan mahasiswa. Menurut data dari Asosiasi Game Indonesia 2022, 71% mahasiswa di Indonesia menghabiskan waktu lebih dari 2 jam sehari untuk bermain game online. Game online berguna untuk mengisi waktu luang atau menghilangkan rasa jenuh dan lelah dari kegiatan sehari-hari seperti bekerja, belajar, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Bermain game online yang berlebihan juga dapat mengganggu konsentrasi belajar, mempengaruhi waktu belajar, dan mempengaruhi prestasi akademik mahasiswa jika melakukannya secara berlebihan. Prestasi akademik mahasiswa merupakan aspek penting dalam menilai kualitas pencapaian seorang mahasiswa. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, tingkat prestasi akademik mahasiswa di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Penelitian ini berfokus pada pengaruh game online terhadap prestasi akademik mahasiswa BSI Cutmutia kelas 633A0. Rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana pengaruh game online terhadap konsentrasi belajar mahasiswa UBSI kelas 633A04. Yang kedua, ada bagaimana pengaruh game online terhadap manajemen waktu mahasiswa UBSI kelas 633A04. Yang ketiga, ada bagaimana pengaruh game online terhadap prestasi akademik mahasiswa UBSI kelas 633A04. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, ada menganalisis pengaruh game online terhadap konsentrasi belajar mahasiswa UBSI kelas 633A04. Yang kedua, ada memahami pengaruh game online terhadap manajemen waktu mahasiswa UBSI kelas 633A04. Dan yang terakhir, ada mengetahui dan memahami pengaruh game online terhadap prestasi akademik mahasiswa UBSI kelas 633A04. Landasan teori. Definisi game online. Game online adalah gabungan dari dua kata yang berasal dari bahasa Inggris. Kata game yang artinya adalah permainan, dan kata online yang artinya adalah dalam jaringan. Jika dua kata tersebut digabungkan, maka akan terbentuk suatu makna yang jauh dari pengertian dasar kedua kata tersebut. Game online adalah suatu bentuk permainan yang dihubungkan melalui jaringan internet, menurut Chandra tahun 2012. Definisi prestasi akademik. Prestasi akademik adalah salah satu sasaran yang ingin dicapai dari penyelenggaraan pembelajaran di sekolah. Istilah prestasi akademik biasanya disebut dengan prestasi belajar, yang mana merupakan proses belajar yang dialami oleh siswa dan menghasilkan perubahan pada aspek proses belajar yang dialami oleh mahasiswa, dan menghasilkan perubahan aspek pengetahuan, pemahaman, penerapan, daya analisis, sintesis, dan evaluasi, menurut Retnowati et al. Pada tahun 2016. Pengaruh game online terhadap konsentrasi belajar. Menurut Amelia dan Siregar tahun 2022, konsentrasi belajar merupakan suatu titik fokus yang muncul dari dalam diri individu terhadap suatu hal yang menjadikan satu pengamatan yang kuat dalam meningkatkan kemajuan belajar. Pengaruh game online terhadap manajemen waktu. Menurut Evelyn et al. Tahun 2022 menyatakan bahwa manajemen waktu sangat berpengaruh dengan aktivitas yang dilakukan individu. Dengan kata lain, manajemen waktu mampu membagi suatu aktivitas yang harus didahulukan atau ditunda. Selanjutnya ada dampak game online terhadap prestasi akademik. Game online juga berpengaruh terhadap prestasi akademik mahasiswa. Hal ini berkaitan dengan konsentrasi belajar yang dimana, secara konseptual, konsentrasi belajar dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa terhadap prestasi yang didapatkan, dan kemampuan menangkap materi yang dipelajari secara signifikan akan mempengaruhi prestasi akademiknya. Menurut Akbar tahun 2018.
Deskriptif korelasi dengan pendekatan cross-seksional menggunakan teknik total sampling. Dengan analisis statistik menggunakan SPSS software untuk menganalisis hasil kuesioner. Pendekatan korelasional dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengujian sejauh mana game online atau variabel bebas memiliki hubungan dengan tingkat prestasi akademik mahasiswa, yaitu variabel terikat, tanpa melakukan manipulasi atau eksperimen pada data. Data akan dikumpulkan melalui kuesioner terkait game online dan prestasi akademik, kemudian dianalisis menggunakan statistik korelasi untuk menentukan kekuatan dan arah hubungan antar variabel. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah sejumlah 40 mahasiswa BSI Cutmutia Program Studi S1 Akuntansi kelas 633A04. Jumlah sampel penelitian ditentukan dengan rumus Lovin yang menyatakan 37 mahasiswa. Jadi di sini ada keterangannya itu N kecil itu sama dengan sampel yang dicari. N besar itu jumlah populasi, 1 itu adalah notasi perhitungan, dan E kecil adalah simpang kesalahan. Jadi kita tinggal masukin rumusnya sama angka-angkanya. Yang pertama itu ada N kecil. N kecil sama dengan N besar dibagi 1 ditambah N besar dikali E kecil dipangkatkan 2. Jadi kita bisa masukin angkanya, jadi sama dengan N besarnya yaitu 40 dibagi dengan 1 ditambah 40 dikali dengan E-nya itu 0,05 atau 5%. Lalu dipangkatkan 2. Selanjutnya 40 dibagi 1 ditambah 40 dikali 0,0025. 0,0025 berasal dari 0,05 dipangkatkan 2. Lalu selanjutnya 40 dibagi 1 ditambah 0,1. 0,1 dari 40 dikali dengan 0,0025. Lalu selanjutnya N kecil sama dengan 40 dibagi 1 ditambah 0,1. Jadi sama dengan 40 dibagi 1 ditambah 0,1 yaitu 1,1. Jadi 40 dibagi 1,1 sama dengan 36,36. Jadi N kecil atau sampel yang dicari itu sebanyak 36,36. Disesuaikan dengan penelitian menjadi 37 orang. Selanjutnya ada analisis dan pembahasan. Yang pertama ada uji validitas. A. Variabel X1, yaitu pengaruh game online terhadap konsentrasi belajar. Di sini ada tabel correlation. Jadi menurut tabel correlation ini, berdasarkan hasil uji validitas, dilihat dari persen correlation variabel X1.1 sebesar 0,894, variabel X1.2 sebesar 0,771, variabel X1.3 sebesar 0,890, variabel X1.4 sebesar 0,925, dan variabel X1.5 sebesar 0,823 dinyatakan valid. Karena nilai korelasi yang didapat lebih besar dari nilai R tabel yaitu 0,32. Uji validitas variabel X2 mempengaruhi game online terhadap manajemen waktu. Berdasarkan hasil uji validitas dilihat dari Pearson correlation, variabel X2 titik 1 itu 0,748, variabel X2 titik 2 itu 0,872, variabel X2 titik 3 itu 0,842, variabel X2 titik 4 itu 0,894, dan variabel X2 titik 5 itu 0,822 dinyatakan valid. Dan ada uji validitas variabel Y, dampak game online terhadap prestasi akademik. Berdasarkan hasil uji validitas dilihat dari Pearson correlation, variabel Y1 0,737, variabel Y2 0,750, variabel Y3 itu 0,767, variabel Y4 0,896, dan variabel Y5 0,842 itu dinyatakan valid. Dari analisis dan pembahasan, saya akan menjelaskan uji variabel X1 pengaruh terhadap konsentrasi belajar. Hasil uji reliabilitas variabel X1 menunjukkan nilai alfa
uji reliabilitas variabel X1 berdasarkan output di atas tampilan histogram terlihat bahwa kurva independen dan regresian standar residual membentuk konsen yang sudah memiliki kemungkinan ekstrim. Uji asumsi klasik A. Metode grafik itu berdasarkan hasil output normal P min P standar titik-titik data menyebar secara cukup baik di sekitar garis diagonal. Meskipun terdapat beberapa titik yang sedikit menyimpang, tetapi data terdistribusi normal. Uji asumsi klasik on sample Kolmogorov-Smirnov test. D. Metode Kolmogorov-Smirnov berdasarkan uji normalitas metode A-S. Nilai asumsi sigma itu ada dua tanggalan sebesar 0,1 besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data yang digunakan terdistribusi dengan normal. Uji multikolenialitas berdasarkan hasil uji multikolenialitas dapat terlihat nilai toleransi variabel X1 0,1348 dan X2 0,348 lebih besar dari 0,1. Kemudian nilai FIV-nya variabel X1 itu 2,873 dan X2 2,873 kurang dari 10. Uji heterogeneisitas metode grafik berdasarkan hasil uji heterogeneisitas dapat terlihat bahwa titik-titik pada grafik scatter plots menyebar secara acak dan tidak memiliki pola tertentu, sehingga dapat diartikan bahwa sampel yang digunakan terbebas dari gejala heterogeneisitas atau sampelnya bersifat berlebihan. 4. Uji autokorelasi berdasarkan grafik di atas. Hasil dari pengujian SPSS, nilai DW yaitu 1,897 dengan jumlah populasi 37 dan jumlah variabel 2 berada di antara nilai DU yaitu 1,5904 dan 4 kurang DU yaitu 2,6365. Hal ini menunjukkan tidak ada gejala autokorelasi dan artinya data yang digunakan terbebas dari gangguan pada periode sebelumnya. Analisis regresi linear berganda. Pada kolom beta, di understanding koefisien dapat dilihat bahwa nilai konstan sebesar 5,487 dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa meski tidak ada pengaruh dari variabel X1 dan X2, maka prestasi akademik sebesar 5,487. Nilai variabel X1 sebesar 0,135 dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel X1 mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka prestasi akademik akan meningkat 1 satuan dengan asumsi variabel lain bernilai 0. Dan nilai variabel X2 sebesar 0,617 dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel X2 mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka prestasi akademik akan meningkat 1 satuan dengan asumsi variabel lain bernilai 0.
Pada tabel koefisien, kolom T dan SIG dapat dilihat bahwa nilai T hitung variabel X1 sebesar 1,227 lebih kecil dari nilai T tabel, yaitu 1,68709, dan SIG lebih dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X1 berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap variabel Y. Dan nilai T hitung variabel X2 sebesar 5,375 lebih besar dari nilai T tabel, yaitu 1,68709, dan SIG lebih dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y. Pada tabel ANOVA, kolom F dan SIG dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 58,985 lebih besar dari F tabel sebesar 3,25. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas atau variabel X berpengaruh simultan terhadap variabel terikat atau variabel Y. Uji koefisien determinasi R sebesar 0,881, maka hubungan antar variabel sangat tinggi. Pada kolom R² terdapat nilai sebesar 0,776. Jika dikonversikan ke persentase menjadi 77,6%, maka sumbangan variabel X1 dan X2 mempengaruhi variabel Y sebesar 77,6%, kemudian 22,4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari penelitian. Berdasarkan pengujian data tersebut, dapat disampaikan bahwa hasil uji T, nilai T hitung variabel X1 dan X2 lebih besar dari nilai sigma 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X1 dan X2 berpengaruh parsial dan signifikan terhadap variabel Y di Red-Black-Store. Dan berdasarkan uji F, nilai F hitung variabel X1 dan X2 lebih besar dari F tabel. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi belajar dan manajemen waktu berpengaruh simultan dan signifikan terhadap prestasi akademik di Red-Black-Store. Kesimpulan: setelah penelitian dilakukan, pengujian validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji korelasi, dan analisis regresi linear berganda, maka dapat disampaikan bahwa satu, pengaruh konsentrasi belajar dari game online sangat berpengaruh terhadap prestasi akademik. Hal ini dibuktikan dengan analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa nilai variabel X1 sebesar 0,135 dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X1 mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka prestasi akademik atau variabel Y akan meningkat 1 satuan dengan asumsi variabel lain bernilai 0. Analisis korelasi menunjukkan determinasi R sebesar 0,881, maka hubungan antar variabel sangat tinggi. Dan pada kolom R² terdapat nilai sebesar 0,776. Jika dikonversikan ke persentase menjadi 77,6%, maka sumbangan dari variabel X1 dan X2 mempengaruhi variabel Y yang memberi nilai 77,6%. 2. Pengaruh manajemen waktu dari game online sangat berpengaruh terhadap prestasi akademik. Hal ini dibuktikan dengan analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa nilai variabel X2 sebesar 0,617 dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X1 mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka
variabel Y akan meningkat satu satuan dengan asumsi variabel lain bernilai 0. Analisis korelasi menunjukkan bahwa determinasi R sebesar 0,881, maka hubungan antar variabel sangat tinggi, dan pada kolom R² terdapat nilai sebesar 0,776 jika dikonversikan ke persentase menjadi 77,6%, maka sumbangan variabel X1 dan X2 mempengaruhi variabel Y dengan nilai sebesar 77,6%. Pengaruh konsentrasi belajar dan manajemen waktu dari game online sangat berpengaruh terhadap prestasi akademik. Hal ini dibuktikan. Analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 58,985 lebih besar dari F tabel sebesar 3,25. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas atau variabel X berpengaruh simultan terhadap variabel terikat atau variabel Y. Analisis korelasi menunjukkan determinasi R sebesar 0,881, maka hubungan antar variabel sangat tinggi, dan pada kolom R² terdapat nilai sebesar 0,776 jika dikonversikan ke persentase menjadi 77,6%, maka sumbangan variabel X1 dan X2 mempengaruhi variabel Y yang memberi nilai sebesar 77,6%. Sekian video dari kelompok 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.